Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Holistik 16. Di video kali ini kami akan membagikan tentang sejarah perkembangan tenaga kesehatan di Indonesia. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe ya. Seluruh dunia saat ini memang sedang digembarkan oleh penemuan virus corona atau COVID-19 yang mulai marak terkecuali di Indonesia. Sehingga tenaga kesehatan tentunya sedang mengorbankan waktu berujung melawan pasien COVID-19. Hingga dinyatakan sembuh, pekerjaan ini bukan tetapi memiliki resiko. Di Indonesia sendiri, beberapa tenaga medis maupun paramedis sudah memakan korban meninggal dunia yang merawat pasien virus corona. Memang pantas dikatakan sebagai pahlawan. Namun, apakah Anda tahu bagaimana awal mula tenaga kesehatan mulai berkembang di Indonesia? Yuk kita simak video berikut. Sejarah perkembangan tenaga kesehatan atau tim medis sebelum masa penjajahan di Indonesia awalnya dijumpai dengan adanya resep-resep jamu warisan nenek moyang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui catatan pada daun lontar atau sarana lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan zaman tersebut. Pengobatan ini menggunakan obat-obatan berupa daunan, akar, kayu, maupun rempah-rempah yang dianggap memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Mereka yang memiliki pengetahuan mengenai ilmu kesehatan pada saat itu dianggap sebagai tokoh masyarakat dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Saat zaman penjajahan Belanda mulai masuk ke Indonesia, ilmu kedokteran Eropa dibawa ke Indonesia guna melayani kesehatan para militer Belanda. Kesehatan para militer pada saat itu sangat penting bagi Belanda, karena untuk mengkokohkan kekuasaannya di Indonesia. Selanjutnya, perhatian kesehatan yang berikut bertujuan kepada para petani Indonesia, karena kesehatan petani sangat berpengaruh bagi Belanda untuk menjamin hasil panennya nanti. Kurangnya tenaga medis akibat wabah penyakit cacar yang menular saat itu membuat Belanda mendesak para warga pribumi dan mengedukasi mereka mengenai vaksinasi cacar. Sehingga mereka mendirikan sekolah Jawa atau bisa disebut Dr. Java School setelah lebih dari 20 tahun lamanya. Sekolah pendidikan kedokteran di tahun 1989 yang dikenal sebagai Stovia. Selain Stovia yang berada di Batavia sebagai sekolah kedokteran, berdiri juga sekolah kedokteran kedua pada tahun 1931 yaitu di kota Surabaya yang diberi nama NIAS, yang menerima murid dari bangsa barat maupun pribumi. Selain mendapat ilmu kedokteran, mereka juga bertukar pikiran demi memajukan wawasan tentang nasionalisme. Seperti misalnya Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan dokter lainnya yang menjadi pelopor gerakan nasionalisme demi mencapai kemerdekaan. Sejak zaman penjajahan itulah tenaga kesehatan seperti perawat, dokter Indonesia sudah ada di rumah sakit. Dimulai dari rumah sakit Residen Vivat pada tahun 1819 di Batavia berubah menjadi nama Sten Vivat 1919 dan berubah menjadi Sentra Birgzelig Ziekeninrichting CBZ yang berlokasi di daerah Selemba dan saat ini menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Pada tanggal 17 Maret 2020 lalu, Hari Perawat Nasional telah diperingati. Penentuan peringatan ini merupakan hari lahir terbentuknya Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI pada tanggal 17 Maret 1974 silam. Pada masa itu, para tenaga keperawatan membuat organisasi ini dengan bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas kinerja perawat sesuai dengan kode etik yang ada dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dan profesi keperawatan dengan menyusun RUU keperawatan dan tentunya memberikan akses pelayanan yang mudah bagi masyarakat. Dengan begitu,
Hari Perawat Nasional ini diperingati dengan harapan bahwa perawat dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia.